Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilcaleg. Andai saja ini mau pilcaleg, pasti banyak caleg yang datang biar tidak diundang. Karena sudah pencoblosan, maka caleg sudah pada hilang. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu bapak tidak hadir. Dia bisa itu di bisiknya kita setan. Tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Tidak usah kau datang, lebih kau jaga tokomu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah berada di tempat ini setan kemudian menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP sekarang saat saya ceramah, sesungguhnya dia kena godaan setan. Ya bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sini? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Taruh kesimpan HP-nya. Kenapa bapak-bapak yang amin? Simpan HP dulu Ibu, simpan ya. Sudah diberitahu kena godaan setan, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan dulu, simpan ya, simpan. Bisa Ibu? Simpan dulu, sebentar aja. Saya serius, begitu saya mau menghormati acara ini Bu, mestinya ini saya tadi hanya transit di Batam langsung ke Jakarta. Tapi panitianya saya tadi dari Natuna. Panitianya minta mampirlah 1-2 jam Ustadz. Oke, saya hargai undangan, akhirnya saya datang di sini. Maka tolong hargai juga perasaanku. Hei, simpan HP-nya Bu. Saya bilang simpan. Sebentar, selfie, sebentar. Nanti saya layani biar sampai sore. Ibu kalau diminta selfie kita yang disiksa. Ulang Ustaz, kabur Ustaz. Ulang Ustaz dalam hatiku biar 10 kali namun kamu yang kabur. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini setiap Jumat dibacakan dalam mimbar Jumat. Kalau di kantor wali kota ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini penting. Sudah 1000 tahun lebih, setiap Jumat ayat ini pasti dibaca. Dan ayat ini rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang akal. Jangan kamu mati kau. Ini juga godaan setan. Selamat datang Ibu Wakil Gubernur. Kalau saya tidak salah, saya pernah dikirim durian montong ke Makassar. Ya Bu ya? Masya Allah.
Ya, kita lanjut ya. Ayat ini selalu dibacakan. Kalau di kantor wali kota ada pengumuman yang harus dibaca setiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Kalau di kompleks ini ada pengumuman yang harus dibaca tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini tiap Jumat, kalau Bapak ke mimbar Jumat pasti didengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingatkan, wahai Das'ad, hati-hati, kamu mengaku Islam, belum tentu kau bisa bawa Islammu mati. Berarti ayat ini ada orang yang mengaku Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar pilpres kemarin. Ini muka-muka serangan fajar bisa terlihat. Nah, pilpres sudah usai, akan datang lagi pilkada bulan 11. Bu, Pak, boleh saja kita miskin, tapi jangan kau jual akidahmu. Saya mau dengar ibu-ibu. Ibu-ibu kalau terima uang 300.000, kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak uang 300.000, miskin tidak? Tidak akan mempengaruhi kekayaanmu dan kemiskinanmu, tapi yang pasti akan menentukan masa depan kota Batam ketika kau salah memilih pemimpin. Ya, tapi parahnya sekarang Pak Sogo, dia ganti namanya Pak. Sekarang bukan lagi Sogo, bukan lagi serangan fajar. Apa dia bilang? Sedekah subuh. Rusak otaknya orang-orang miskin. Bolehlah kita miskin karena Allah takdirkan, tapi jangan pula kau jual imanmu dengan 300.000. Kalau orang korupsi 50 miliar masuk neraka, paling tidak dia sudah nikmati 50 miliar di dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, seimbang dah itu Pak. Itulah yang disebut beleng-beleng. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, wakalaikan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah, teristimewa. Saya bapak ibu coba lihat di YouTube saya, tidak pernah saya ceramah pegang kertas sebut namanya orang. Kali ini saya lakukan. Kenapa? Karena yang saya sebut ini tamu spesial di tempat ini. Yang pertama yang saya hormati Bapak Sugiono, Direktur Utama apa namanya? Asta Kalen. Kalau lihat kulit dan wajah beliau pasti tidak Bugis, bukan orang Bugis. Yang kedua yang saya hormati Stephen Lim, Direktur. Bapak berdiri supaya dilihat semua ini orang. Masya Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Sucipto. Ini anaknya Pak Sugiono. Ya toh Pak? Yang berikutnya Ibu Lili, Direktur. Ibu Lili ada di sibuk urus konsumsi. Kemudian Pak Susanto, General Manager. Sibuk juga ngurus konsumsi. Dan ibu bapak saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah. Ibu-ibu pernah lihat orang antar jenazah? Pernah? Sering. Kata Nabi, 3 yang ngantar kamu, 2 yang kembali, 1 yang masuk temani kamu. Apa gerangan yang mengantar kita? 1, keluarga, anak, istri, handai tolan, ngantar. Tapi masuk di kubur, ada yang masuk mau temani?
Ibu, ketika ibu nanti meninggal, suami mau masuk kubur dah. Meskipun waktu hidup dia bilang, kita akan sehidup semati, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Bohong. Masuk kubur, ada yang mau temani? Tidak. Jangankan masuk kubur, duduk saja 24 jam temani kamu sampai malam, tidak ada yang mau. Betul ibu? Teman yang kalian sibuk ber-WhatsApp, kalian sibuk ngurus dunia bersamanya, ketika kau masuk kubur, ada temanmu masuk? Coba lihat di grup WhatsApp. Jangankan dia mau temani kau di kubur, ngetik doa saja dia tidak mau. Ada yang meninggal ngirim doa, tidak. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Tapi dia tidak baca itu. Kalau dia muslim, rib, itu aja dia kirim. Sudah itu dia hapus nomormu, blokir. Maka teman jangan tidak akan masuk ke lagi ya. Dia pasti kembali. Yang kedua, kata Nabi, yang mengantarmu masuk ke kubur, harta, keluar mobil, keluar semua jenis motor, keluar semua jenis mobil-mobil mewah. Ada yang masuk ke kubur? Harta ada? Ada yang masuk? Ada. Satu saja kalau dia Islam. Apa? Kain kafan. Kain yang paling murah. Meskipun presiden meninggal, tidak akan dibungkus kain sutra. Bagi orang Islam, kain kafan, kain paling murah. Bapak-bapak yang mulia di depan saya ini, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Oh, ini bos-bos ini. Kalau parfumnya Hugo Boss, Louis Vuitton, Blueberry, begitu masuk, apa parfummu? Kapur barus. Ada enggak orang Islam mati dikasih HP? Mentang-mentang dia kaya, kasih iPhone 15 supaya bisa WhatsApp. Nah, jangankan itu, kain saja dibikinkan kantong, dijahit kantong itu kain kafan, tidak boleh. Jangankan itu, kaos kaki saja biar robek-robek, buka. Jangankan itu, gigimu saja yang palsu, lepas. Kalau kita orang Islam, tidak ada kau bawa hartamu. Yang ketiga, kata Nabi, yang mengantarmu masuk kubur, inilah yang setia, amal. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kamu, menangislah anak-anakmu, menangislah kawan-kawanmu ketika masuk kau di kubur. Menangis tapi diinjak-injak kamu. Diinjak kamu. Hah? Maka kata Nabi, ketika kau masuk kubur, tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau sedekah, tidak bisa lagi kau haji, tidak bisa lagi kau puasa. Tapi tiga yang bisa menolongmu meskipun kamu sudah dikubur. Apa gerangan ketiga itu? Satu, anak yang soleh dan soleha. Itulah. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ibu, hei, kalau besok-besok ibu meninggal, siapa doakan ibu? Suami. Kawin lagi. Benar. Pasti kawin lagi. Ada kawan saya, teman saya haji pak, waktu meninggal istrinya, Masya Allah, bengkak matanya. Kan jarang-jarang itu suami menangis sampai bengkak matanya. Paling menangis sedikit sudah itu gembira. Ini bengkak matanya pak. Dan apa dia bilang? Ustaz, rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Separuh jiwaku sudah lepas. Saya bilang, pengaruh lagu juga ini bapak ini. Iya kan? Saya rasa-rasanya ini istriku Ustaz, dialah segala-galanya. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Dalam hati saya, hebat juga ini bapak. 3 bulan kemudian pak, saya pergi jogging di Karebosi, lapangan Karebosi di Makassar, jogging. Saya ketemu dia. Ada di sampingnya perempuan cantik, muda, panjang rambutnya putih, tidak pakai jilbab. Saya dekati dia itu bapak, teman saya. Pak, siapa itu? Yang baru Ustaz. Ini ibu. Jangan, kalau kau meninggal, suami pasti kawin lagi. Pak Wagub, Ibu Wagub, dia dengar istri saya ini ceramah saya, dia lihat di YouTube. Lalu dia bilang, Ustaz, saya dengar itu ceramahnya Ustaz kawin lagi kalau istrinya meninggal. Jadi kalau saya duluan meninggal Ustaz mau kawin lagi. Saya peluklah dia bu.
Lalu saya bilang, Mama Ece, dengar baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh Pak? Ya, sudahlah. Siapa yang doakan kita? Mana buktinya? Coba, orang meninggal, jangankan 5 tahun, 1 bulan orang sudah lupa kita Pak. Siapa yang doakan? Anak ketika sholat, dia akan ucapkan, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisa ndak anaknya jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Bisa Ibu? Bisa ndak anak kita jadi tentara polisi tidak pernah sekolah polisi? Tidak mungkin. Bisa ndak anak kita dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa ndak wali kota anak kita tidak pernah ikut pilwali? Tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu, bisa ndak anak kita baik agamanya, soleh dan soleha tanpa jadi anggota DPR? Bisa ndak? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. 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 Itu pesannya, Allah ingin anakmu jadi soleh dan soleha jauh lebih gampang, lebih murah daripada jadi anggota DPR. Anggota DPR sekarang kalau di Makassar paling murah 5 miliar. Tanpa 5 miliar pun anaknya bisa ngaji. Ayo, ibu-ibu, sekarang orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Ustaz, hebat sekali anaknya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Enggak hebat itu. Masa Ustaz? Iya, enggak hebat. Banyak yang begitu. Masa si Ustaz banyak? Kau pergi ke Inggris? Di Inggris Pak, anak-anak dari tua sampai tua bahasa Inggris Pak. Benar, berarti tidak istimewa. Banyak yang begitu. Anakku pintar bahasa Mandarin, kau ke Cina, Mandarin semua orang di sana bahasa. Lalu kalau anakmu pintar bahasa Inggris, kalau kau mati, apa dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, bagaimana supaya anak soleh dan soleha? Salah satu diantaranya, bawa anakmu ke masjid. Saya senang kompleks ini. Rumah belum dihuni, masjid sudah siap. Pak, saya kira-kira baru 3 tahun terlahir, Pak Dirut. Saya baru sadari, saya kan tidak pernah sekolah pesantren Pak, tidak pernah saya sekolah agama, enggak. Saya sekolah politik, S1, S2, S3, sospol. Saya doktor di bidang komunikasi politik. Tidak pernah saya pondok pergi ke Timur Tengah ke Arab sekolah, tidak. Saya baru pikir, oh cara Allah memelihara saya Pak. Saya hidup selalu dekat dari masjid. Saya di kampung saya Sulawesi Selatan namanya Pindrang, 5 jam dari kota Makassar. Itu rumah saya sekitar 200 meter dari masjid. Saya pindah ke Makassar, pertama kali saya tinggal rumah kakak saya Jalan Yosudarso. Itu dekat juga dari masjid, tidak sampai 300 meter. Saya pindah ke Jalan Harimau, itu masjid lebih dekat lagi. Saya guling-guling saja sampai. Saya pindah dari Jalan Harimau ke Todopuli Raya, dekat lagi dari masjid. Malah saya jadi ketua remaja masjid di situ. Saya pindah ke Todopuli, tidak sampai 50 meter masjid dari rumah saya. Saya pindah lagi ke Hertasning, tempat saya tinggal sekarang, tidak ada masjid. Saya bangun masjid. Kekeliruan orang Islam sekarang pilih rumah kalau pergi lihat apa itu pameran Real Estate Indonesia. Oh ini 10 menit dari bandara. Tiap hari aku mau ke bandara. Jangan ketawa, saya serius ini. 15 menit dari rumah sakit. Kau berdoa kau indah-indah rumah sakit. 10 menit dari mall. Tiap hari kau mau ke mall. Yang betul 5 menit dari masjid. Itu ini masjid. Alhamdulillah.
Jarang perumahan bisa bikin rumah perumahan mewah masjidnya seperti ini. Dan Allah janjikan, dengar ini, Allah janjikan, bukan janji ustaz, bukan janji Nabi, Allah yang langsung tulis. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk satu komplek, kawasan beriman dan bertakwa kepadaku, aku turunkan berkah dari langit, aku turunkan berkah dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Janji caleg. Ini kartu nama saya, telepon saya, begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Batam? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Masih mau kok. Ayo, Pak, maka takmir masjid nanti panggil anak-anak. Jadikan masjid sumber pembelajaran. Dengar nanti takmir masjid. Jangan anak-anak dimusuhi. Jadikan masjid ramah anak. Orang-orang tua dulu sudah tidak laku caranya memelihara masjid. Kadang-kala anak-anak ribut, tarik telinganya. Keluar kau. Tidak mau lagi datang masjid. Kenapa kalau dia ribut? Namanya anak-anak. Yang tidak boleh ribut, ibu wakil gubernur. Kalau anak-anak ya wajar, namanya juga anak-anak. Ya. Nah, yang tadi yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Boleh Bu? Sebentar bagi konsumsi, mengganggu konsentrasi. Sebentar, orang datang di sini bukan mau cari konsumsi, ya? Ya betul. Yang kau kasih konsumsi lagi, ya sudah bisa. Ya, yang pertama yang bisa mengalir amal-amalnya meskipun sudah dikubur, anak yang soleh dan soleha. Cuma kadangkala anak-anak orang tua sekarang, kalau anaknya sudah besar dan mulai tua-tua, dia lupa. Pak Bu, Ibrahim alaihissalam yang kita akan peringati nanti kurban. Dia kumpul anaknya. Apa dia bilang kepada anaknya? Anakku, mata buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak, siapa ku sembah? Kalau orang tua yang sekarang, anakku, mata buduna min ba'di. Kalau saya mati nanti apa kau makan, nak? Jangan cemas soal isi perutnya anak. Allah sudah jamin. Tolong sampaikan kepada saya. Ada ndak orang di kota Batam mati kelaparan? Ada ndak orang di sini, di kota Batam ini mati kelaparan? Ada ibu Bu? Tidak mungkin. Kenapa? Kita punya tenggang rasa. Tapi ada ndak anak yang mati narkoba? Pasti banyak. Ada ndak yang mati karena ketawuran? Pasti banyak. Itu berarti jangan kau cemaskan perutnya anaknya, kau cemaskan akhlaknya, sifatnya. Mana ada orang mati kelaparan? Cicak saja. Ibu tahu cicak? Cicak itu enggak sarjana. Ya? Apa dia makan cicak deh? Apa dia makan? Enggak masuk akal, Bos. Cicak itu kan di dinding. Di dinding. Apa dia makan? Nyamuk. Nyamuk itu kan terbang. Di mana ketemunya? Satu di dinding, satu terbang. Enggak ketemu, enggak ada terminalnya. Iya toh? Tapi apa kata lagu waktu kita kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Allah atur, nyamuk datang kok ke mulutnya cicak. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Mati-mati cicak kesian. Iya toh? Maka jangan kau cemas perutnya anakmu. Kau cemaskan kalau dia sudah gadis tapi kalau kelakuannya kayak orang tidak punya agama. Kau cemaskan kalau anakmu sudah sarjana tapi tidak pernah kau dapat di masjid. Kau cemaskan kalau anakmu belum suami istri sudah panggil papi mami. Anak-anak sekarang baru pacaran 2 bulan papi mami. Rasanya mau kutempelin. Kalau bapaknya, lihat itu. Bapak-bapak, kalau ketemu anak, dia cium tangan enggak? Enggak. Cium tangan itu Bu, begini caranya. Itu namanya cium tangan. Anak kita sekarang, ayo Pak. Dating namanya itu.
Ya, tempat ini masjid. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah dikubur masih ngalir amalnya, sedekahun jariyah, harta yang telah kau sedekahkan. Ibu, ini yang banyak masnya tidak siap. Ibu, kalau ibu mati siapa yang pakai itu mas? Anak, istri kedua. Nah, coba lihat kalau ibu meninggal, ada enggak emasmu di bawah? Dia cabut itu suamimu. Ini cincin kawin dulu kita sayang. Dia paksa keluar. Dia cabut lagi itu gelangmu. Ini usia perkawinan 5 tahun. Saya belikan kau dulu di Singapura. Dia tarik lagi itu. Dia tarik juga itu kalungmu. Ini dulu emas Dubai. Tentu kita pi umroh. Habis emasmu, dia simpan baik-baik. 3 bulan kemudian ketemu janda. Lalu kenal janda, dia buka itu semua emasmu. Dia bilang, dek sayangku, ini emasnya mantan istriku sudah mati. Dia bilang sudah mati. Ambillah ini sayang, tanda cintaku kepadamu. Kau menderita dikubur, pengantin baru di kamarmu. Makanya ibu-ibu, daripada emas berlian dipakai istri kedua, mending bikin masjid. Bikin masjid, ibadah. Bapak-bapak yang banyak uang, harta, mobil, rumah, ini bapak-bapak yang punya gedung, bapak-bapak yang punya ruko, mobil berlian, apa? Bapak meninggal, siapa yang punya? Siapa? Jarang istri kawin lagi ketika meninggal suaminya. Siapa yang ngambil? Anak mantu. Anak mantumu yang nikmati hartamu, lalu dia pakai pacaran anakmu ditempel. Apa? Makanya sedekah. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tunjukkan saya di sini orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Dan orang pak sedekah, tidak ada orang yang tidak senang dermawan. Saya mau tanya, ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang wakil gubernur yang pelit atau dermawan? Senang bos yang pelit atau dermawan? Tidak ada yang senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang jangkau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit pak. Jeleknya itu pelit. Maka bersedekah. Saya yakin, catat pernyataan saya ini, bapak-bapak bos yang ada di depan saya ini, Pak Dirut, ya, catat pernyataan saya. Bapak keluarkan harta tanah ini fasilitas umum, pasti Allah ganti. Dan sedekah itu Allah tidak kata kau harus muslim dulu, kau harus Islam dulu, tidak. Siapa orang baik, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Biar dia hitam jidatnya, tapi tidak ada yang senang di komplek gara-gara pelit. Dia bilang orang di kampungku kikir galap aku jambatan. Pelit memang pak. Mau lihat pelitnya orang Islam, edarkan celengan. Kalau lewat celengan itu dia pura-pura tidak lihat. Pelit betul. Oh lihat lagi pelitnya orang Islam. Coba lihat kalau undang ustaz. Kalau ulang tahun kota, undang artis. 3 bisnis, kasih bisnis kelas tiketnya. Artisnya, penata riasnya, manajernya. 3 semua bisnis kelas. Sampai dijemput dari bandara, tentara polisi kawal. Niung, 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 niung. Kasih juga hotel bintang 5. Sampai di lokasi, apa dia bawakan kok? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Duduk di atas joget. Kita ketuntung. Tidak juga dia kasih pegang kau, dia kasih lihat aku saja begini. Sudah itu. Pulang, dia kasih 100 juta.
100 juta artis dia pakai di Jakarta, dia pakai dugem, dia pakai hura-hura. Duitmu kau setengah mati cari, dia pakai hura-hura. Ya, begitu Ustadz kau panggil, imam, kau jemput. Tidak, kau kirim Grab. Jadi, cek. Nah, ini semua ini pelakunya. Ya, motor lagi baik kalau Grab mobil, Grab motor. Motor tua lagi kasihan. Tidak ada stang kakinya, satu di belakang. Tak gantung kakinya Pak Imam. Setengah matilah dia kasihan. Hujan lagi, satu mantel berdua. Pak Imam tunggu setengah mati. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz. Sudah sampai dek lagi 2 tikungan Ustaz. Basah kita, air dari bawah, air dari atas, sampai lagi di rumah setengah mati, tidak ada AC-nya, tidak ada kipas, berbusa semua klepek. Sallallahu. Begitu mau pulang dikasih uang 100.000 dikucak-kucak. Kata suaminya, kenapa 100.000? 1 jam dia bacakan doa, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya, diberkahi rumahmu. Masa cuma 100.000 kau kasih? Apa kata istrinya? Sudah tambah 2 sisil pisang. Bagaimana anak-anak kita mau belajar agama, Pak? Sementara artis cuma datang lompat-lompat pulang bawa motor. Ya ketawa sini. Kalau kadang-kala itu Ustadz dikasih honor salah kasih lagi. Pak Bos, saya pernah diundang ceramah di Makassar. Biasanya kan saya kalau malam 2 acara saya 1 kali. Karena padatnya acara. Selesai acara pertama, saya mau ke acara kedua. Buru-buru saya Pak. Dikejar sama panitia. Panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa deh? Tunggu dulu Ustadz, tunggu dulu. Kenapa? Ini Ustadz dia cari upload. Saya malu kalau lama dilihat langsung samar. Tidak mungkin saya buka di depannya orang Pak, harga diri itu. Sampai saya di mobil, saya duduk. Saya bilang sama sopir, alhamdulillah dapat rezeki ini deh. Saya buka, astagfirullah. Salah kasih Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Jangan dicontoh panitia sini, jangan aku contoh. Itu contoh yang tidak layak. Ya, sedekah. Bapak-bapak, sedekah. Ini namanya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Bagi developer, dia siapkan lahannya. Bagi kaum Islam yang ada di perumahan ini, kau beli semen. 10 sak semen dijadikan tegel, selama tegel itu dipakai beribadah, selama itu amal dulu. Pertama, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sadaqatun jariyah, sedekah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dengar ceramah dasat, sebarkan. Dengar ceramah UAS, sebarkan. Dengar ceramah ahli hidayat, sebarkan. Selama itu disebarkan dan orang mengamalkan, Bapak dapat pahala sepertinya pahalanya Ustadz tanpa mengurangi pahala Ustadz. Itu disebut amal jariah. Poin kedua yang ingin sampaikan. Setelah nanti developer menyerahkan masjid ini kepada penghuni, tolong urus masjid dengan baik. Takmir jangan bangga kalau mengumumkan saldo kas 30 juta, keran rusak. Tidak boleh begitu. Banyak masjid saldonya ratusan juta, airnya kurang. Takmir masjid, pengurus masjid seperti ini nanti kau dicari sama malaikat. Kenapa kau simpan uangnya orang di bank? Kasih jalan supaya amal jariah. Alhamdulillah masjid di mana-mana di Batam ini penuh Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Coba lihat masjid Pak, seperti museum itu, mewah tapi dalamnya barang-barang antik. Kenapa anak-anak sekarang malas ke masjid? Satu, manajemen masjid tidak bagus. Apa yang disebut manajemen masjid tidak bagus? Coba lihat Pak, yang tukang azan orang tua sudah pensiun. Mana orang jengkel itu Pak? Itu lagi yang azan, itu lagi. Bikin lomba azan, yang juara 1 jadikan muadzin gaji tiap bulan. Ada kan uang jamaah, kenapa kau simpan di saldo? Gaji. Imamnya cari penghafal Quran. Imam saya bikin masjid. Bapak kalau ke Makassar dan lihat di YouTube, ada masjid sekarang di Makassar dijadikan wisata religi. Itu masjid Dasat Latif. Saya kasih nama mama saya.
Kalau Bapak nonton YouTube saya, itu hasil pembangunan masjid dari YouTube. Maka nonton, like, and share. Ya, imamnya penghafal Quran 30 juz. Baru-baru juara 1 MTQ hafal Quran 30 juz. Imam saya, 3 orang. Ber-AC. Penceramanya, belum ceramah sudah dikasih honor. Itu Pak. Karpetnya bagus. Ada kolam ikan koi yang sudah saya islamkan. Dari Jepang kan koi. Saya islamkan baru jadi kolam yang sudah jadi kolam. Orang anak-anak jembatannya Pak, dari pekarangan ke masjid kaca. Kadang-kala ada anak-anak takut, udah kira ada ikan di bawah. Ramai Pak. Masjid mesti begitu. Ini masjid yang penceramah mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau akan dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, masuk di leher, digunting telingamu. Dia bilang anak muda hendak usah ke masjid takut-takut. Iya toh? Dapat lagi imam, Nabi katakan jangan kau bikin panjang bacaanmu. Ini imam Pak, baru mau takbir sudah lama. Luruskan saf, rapatkan, matikan HP. Karena kalau HP mati dalam keadaan kau sholat terganggu jamaahmu, kakimu, ini mau ceramah atau jadi imam? Apa itu dah kau tinggal angkat. Baca lagi apa? Bacaannya panjang-panjang. Pak kata Nabi ringkaskan. Ya panjang, kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita menghayal. Dibacalah semua di masjid. Keadaan keuangan masjid. Belum juga selesai, dibaca lagi kalender Pak. Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kota Batam. Belum juga selesai, terpaksa bajunya lagi orang. Calon DPR RI. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa dibaca umumnya orang hafal? Supaya orang ikut. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak ikut. Kenapa? Dia hafal. Kul huwallah, anak kul Allahu samad, lam yalid. Ikut dia. Begitu dia baca Al-Anfal ayat 1 sampai 50. Ya khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Ada yang wallahu alam benar atau tidak ini Pak. Penghafal Quran pulang kampung disuruh tes bacaannya. Al-Fatihah lancar. Begitu rakaat kedua, tiba-tiba ada cicak jatuh. Hampir kena telinganya Pak. Kaget, namanya kaget. Tekanan psikis, hilang hafalannya. Dia tidak tahu apa bacaan lanjutannya. Hening, suasana hening, semua orang diam. Oh, lanjutannya nih dia lupa. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dan di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak dari belakang. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Siapa salah? Imam. Imam. Ini waktu saya di kampung. Ini kejadian betul. Waktu saya masih SD. Sujud imam. Lama betul sujud. Tidak seperti biasa. Tiba-tiba ada kawan saya tidak tahan, diangkat kepalanya. Langsung, wih, lenyap imamnya. Bahasa Bugis, hilang imam. Wah. Bayangkan yang ditunggu naik, hilang dia Pak. Kacau sholat. Selesai sholat, ditanya itu imam. Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau Bapak kentut, kasih naik dulu kepala supaya dilihat kau pergi. Bilang saya malu, kau lihat tak? Siapa salah? Imam. Siapa salah? Imam. Kepri, wali kota Batam sebentar lagi pilih imam. Hati-hati. Salah kau milih gubernur, salah kau milih wali kota, kacau salah. Salah kau memilih imam, kacau salatmu. Salah memimpin wali kota, salah milih gubernur, kacau kita punya masa depan. Itu maknanya. Maka jadikan masjid contoh teladan bagaimana memilih imam.
Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Terus. Saya kira saya tukang parkir. Masih bisa? Betul? Saya yang tidak bisa. Ini sudah basah semua baju saya. Mewakili umat Islam, tidaklah berlebihan kalau saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak Yono, Stephen Lim, Pak Sucipto, Bu Lili, Pak Susanto yang telah menghadirkan rumah ibadah buat kami. Meskipun kita berbeda akidah, tapi kita Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Kami berdoa mudah-mudahan pengorbanan Bapak, harta, ilmu, dan waktu untuk menghadirkan rumah ibadah ini Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih karena tadi semua berpantun, saya juga ingin berpantun. Bilang amin ya, cakep. Karena orang Bugis Pak tidak tahu pantun. Dalam tutur Bugis itu tidak ada budaya pantun. Karena orang Bugis, kalau orang Melayu kan kalau mau melamar dia bilang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipanen. Maksudnya mau lamar anaknya. Kalau orang Bugis tidak Pak, langsung dia bilang, sudah besar anakmu ya? Masih menikah sama anakku. Itu orang Bugis Pak. Tidak ada tahu basa-basi. Maka tidak ada itu mendayu-dayu dia Pak. Makanya itu alat berkelainya di depan Pak. Ya, badik namanya. Bapak ke Sulawesi Selatan, semua rumah makan orang Sulawesi di depan dapurnya, tidak ada di belakang. Coto, konro, sop saudara, palu basah, ikan bakar, semua di depan. Maksudnya apa? Apa yang kami masak, apa yang kami hidangkan, itu juga tidak sembunyi-sembunyi. Orang Bugis bilang tarwada taruh. Apa yang kami ucapkan, itu yang kami lakukan. Maka dalam Bugis tidak ada pantun. Menghormati orang-orang Melayu yang ada di sini, saya ingin berpantun. Dan cakep. Ya. Ada ular di atas kereta. Ya, saya tidak jadi masuk ke atas kereta. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.